Oke guys, di sini kita akan update dari The Spy Clause yang terbaru ya. Di sini ada tulisan bentar. Faction Battle event 38 hari round 1. Kita baca dulu cuy. The Curtain Rise, artinya kontennya sudah diangkat. Phantom Blade All Star Match ya. Liga Bayangan All Star Match. Di sini kita disuruh untuk menentukan pihak ya cuy. Di sini kita ada dua faksi, yaitu yang pertama Inferno Nero, di mana kita akan berdiri di faksi Raul, dan ada faksi White Storms atau ini di faksi Shiwo. Kita pilih yang mana cuy? Pilih Raul apa Shiwo cuy? Dua-duanya berat nih. Aduh, Shiwo deh kayaknya. Kita pakai Shiwo aja guys. Kita anak baik ya, pakai Shiwo aja. Kita pakai Shiwo aja guys. Oke, kita pakai Shiwo aja ya. Kita pakai kubu kebaikan guys. Kita anak baik gitu. Di sini gue jelasin singkat dulu ya. Di sini ada match, ada my own round skill, ada skill-skill yang bisa kita dapatkan gitu ya. Dan skill ini dapatnya harus match dulu kayaknya sih. Kita harus tanding dulu untuk dapatkan beberapa skill ini. Di sini ada skill merah, ada skill kuning ya, kuning atau gold ya. Terus kemudian ada beberapa, kita langsung aja cuy. Kita di sini tanding dulu aja biar kita paham. Nah, di sini kita ada skill yang bisa kita pilih gitu kan. Ada critical spike milik Sarah, ada Sunday milik Lucas, dan ada Joker milik siapa ini sih? Karakter baru cuy. sorry. Kita pakai critical spike mixer aja ya. Counter receive. Oh, ini milik kayak ketika kita main di snowball event ya. Kita spike dulu pelan. Sorry cuy, tadi lagi nggak fokus nih. Kita fur dulu musuhnya. Gamenya ada 8, kita fur dulu ya. Smash. Aduh, pakai out lagi cuy. Ya, nah, buatnya lagi yang tanya, bang itu kenapa si Wulu push up bang? Itu sebenarnya kita pakai ini ya, pakai Dave, cuman kita pakein kostum outfit Siwo cuy. Jadi biar lebih mengena ke gamenya gitu ya. Oke, di sini gue persingkat aja ke part-part penting ya, karena tadi rally cukup panjang, takutnya kalian bosen cuy. Kita cepetin aja. Di sini kita pakai setter Solwa ya, dan media blocker kita masih karakter biasa, tapi ratingnya dia A. Oke, nice spike. Kelebihan dari Solwa itu dia bisa melakukan spike jump. Jadi dia setter yang bisa langsung spike jump. Oke, langsung kita win, cukup mudah.
Dan di sini gue akan jelaskan sedikit mengenai beberapa hal yang baru di game ini cuy. Yang pertama ada check-in, seperti biasa kita dapat hadiah harian. Kita bisa login juga di situ. Terus yang kedua di sini ada redeem point guys. Redeem point ini buat beli tiket, buat beli kostum, baju, rambut dan sebagainya. Kalian juga bisa pelajari sendiri di gamenya. Dan ada additional contribution ticket. Nanti gue jelasin cuy. Ini harganya 100 V-point. Nah, using it increase the daily contribution limit by 10 point. The increase limit resets the next day. You can purchase one every day. Jadi intinya kita disuruh untuk mencari poin ini guys. Poin apa ini? Poin kuning-kuning token ini ya. Ya, kita mencari token guys, dan di sini ada dua mode, easy dan hard. Untuk yang easy dia hadiahnya lebih kecil di XP dan di poinnya. Intinya kita disuruh cari untuk token kuning ini guys, buat nanti kita bisa tukarkan gitu ya dengan tiket untuk Beast Spiker event, mencari gacha gitu ya. Dan gunanya additional tiket tadi apa guys? Jadi intinya dia itu digunakan untuk menambahkan kesempatan kalian mendapatkan tiket harian gitu ya. Jadi setiap hari itu kalian cuma bisa dapat 10 poin tiket, dimana dapat 10 poin contribution, dimana caranya itu kita harus jalani match. Nah, sehari itu cuma 10 cuy. Dan untuk bisa meningkatkan itu lebih cepat, kalian harus membeli additional ticket contribution tadi dengan harga 100 V-point. Dan di situ sehari cuma bisa beli satu kali cuy. Jadi makanya kita tadi sudah beli, maka kita bisa beli besok lagi. Dan di sini eventnya cukup panjang sekali, ada sekitar 38 hari. Jadi cukup terbuka untuk kalian pemain free to play yang ingin bermain Spike Cross event, Phantom Blade event. Oke. Dan di akhir rasanya nggak afdol kalau kita nggak bakar bagai free point cuy. Jadi gue itu kekurangan middle blocker ya di sini, dan kita akan coba request di bagian position, dimana kita akan request pemain middle blocker cuy. Kita miskin middle blocker cuy. Kalau setter kita punya beberapa, wing spiker punya beberapa. Oke, langsung aja. Apa kita dapat satu mas cuy? Siapa cuy? Siapa nih? Kok botak? Was, kita dapat Mike cuy, kembarannya si Dave. Ini cocok guys. Kita udah punya Dave ya. Sekarang kita dapat Mike. Sayangnya cuma dapat satu. Biasanya kita kalau hoki bisa dapat dua guys. Sekali lagi gak guys? Yuk sekali lagi lah. Bentar. Sekali lagi ya guys ya. Ntar kita claim reward dulu. Kita check in harian dulu. Oke. Kita gacha sekali lagi guys. Yuk, apakah kita dapat pemain es? Aduh, pemain biasa semua cuy. Aduh, sekali lagi gak guys? Sekali lagi gak guys? Aduh, gimana nih? Ya sekali lagi ya. Apakah dapat? Aduh, pemain biasa nggak dapat pemain es. Belum beruntung kita guys. Emang kadang kalau hoki bisa dapat dua, tapi kita dapat pink ticket ya, nggak apa-apa, nanti kita bisa tukarkan pemain yang kita inginkan.
Dan mungkin itu dulu cuy untuk pengenalan sekelas info tentang game The Spy Cross ini. Buat kalian-kalian nanti pengen, bang ajarin gua cara servis secara manual bang ajarin gua spike secara manual bang ajarin gua nyelesain misi harian bang, nanti kalian komen aja cuy, nanti gua bikinin videonya, karena gua di sini adalah pro terkece-kece pemain manual The Spy. Oke gitu aja, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.